Halo, selamat malam pemirsa. Dugaan penyelewengan penggunaan dana pada Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia atau LPEI mencuat. Hal ini dilaporkan langsung oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani kepada Kejaksaan Agung. Tidak main-main, jumlahnya mencapai 2,5 triliun rupiah dan masih bisa bertambah lagi. Hal ini sungguh memprihatinkan. LPEI yang dibentuk khusus oleh pemerintah agar menjadi lembaga untuk menggenjot nilai ekspor Indonesia malah penuh dengan aroma tipu-tipu pembiayaan ekspor yang tentu saja merugikan negara. Inilah yang akan kami sajikan dalam editorial malam hari ini, Stop Aksi Kotor di Lembaga Ekspor. Bersama saya, Vera Bahaswan. Stop Aksi Kotor di Lembaga Ekspor. Ekspor atau kegiatan menjual barang dan jasa ke pasar internasional sangatlah penting dalam meningkatkan pendapatan dan mendorong pertumbuhan ekonomi bagi negara. Berangkat dari arti penting itu, pemerintah melalui Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 mendirikan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia atau LPEI atau yang lebih dikenal dengan nama Indonesia Exim Bank. LPEI berfungsi mendukung program ekspor nasional dan bertugas melaksanakan pembiayaan dalam bentuk penjaminan, asuransi, dan jasa konsultasi. Singkatnya, LPEI mendapat mandat dari pemerintah untuk mendukung ekspor nasional yang sehat dan berkelanjutan. Karena kegiatannya yang spesifik di bidang perdagangan luar negeri, maka tidaklah mengherankan jika LPEI kurang familiar di telinga awam. Namun kemarin, lembaga yang dipimpin oleh Riani Tirtoso itu mendadak menjadi buah bibir. Bukan karena prestasi LPEI dalam menggenjot neraca perdagangan internasional, melainkan gara-gara aroma aksi tipu-tipu yang menyeret lembaga tersebut. Semua terkuak setelah Menteri Keuangan Sri Mulyani pada Senin 18 Maret lalu menyambangi Kejaksaan Agung untuk melaporkan dugaan tindak pidana korupsi di LPEI. Menurut Sri, ada 4 debitur yang terindikasi fraud atau dugaan tindak pidana korupsi dengan outstanding pinjaman mencapai 2,5 triliun rupiah. Nama debitur LPEI yang bermasalah antara lain PT RII sebesar 1,8 triliun rupiah, PT SMR 216 miliar rupiah, PT SMI 144 miliar rupiah, dan PT PRS sebesar 305 miliar rupiah. Mereka ialah korporasi yang bergerak di sektor-sektor unggulan seperti kelapa sawit, batu bara, nikel, dan perusahaan perkapalan. Seharusnya tidak ada masalah soal kemampuan bayar debitur karena pada periode pemeriksaan terjadi booming harga komoditas. Publik tentu bertanya-tanya, kenapa praktik di ruang gelap itu masih bisa terjadi bahkan dengan angka yang teramat fantastis? Angka 2,5 triliun rupiah jelas jumlah yang sangat besar dan bisa menghidupi satu kota di Indonesia. Misalnya saja Padang yang memiliki anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD tahun anggaran 2024 sebesar 2,57 triliun rupiah. Tidaklah salah jika masyarakat kini menaruh curiga bahwa LPEI tidak menjunjung tinggi tata kelola perusahaan yang baik dan berintegrasi dalam menjalankan seluruh aktivitas seperti yang mereka klaim selama ini. Kecurigaan publik ini sejalan pula dengan pernyataan Sri Mulyani saat menggelar konferensi pers di Kejaksaan Agung yang mendesak manajemen LPEI untuk meningkatkan tanggung jawab serta tata kelola perusahaan yang baik. Kerisauan masyarakat semakin menjadi-jadi karena 2,5 triliun rupiah yang dilaporkan Sri Mulyani ternyata barulah tahap pertama. Bakal ada tahap kedua, yakni 6 debitur LPEI yang akan diperiksa terkait kredit bermasalah terindikasi fraud. Untuk itu, Korps Adiaksa haruslah sigap untuk mengungkap apakah praktik tersebut menjurus pada kredit macet alias fraud yang disengaja. Selidiki dan sidik secara mendetail proses analisis fasilitas pembiayaan hingga pengawasan. Harus dicek juga uang hasil fraud mengalir kemana saja.
Intinya adalah proses penelusuran harus dilakukan segera. Sebab bila tidak cepat, bila nanti menteri berganti, kasus ini bisa menguap. Karena itu, proses dan seret ke meja hijau para pencoleng itu supaya jera. Jangan bebaskan pelaku aksi tipu-tipu di sektor ekspor yang krusial mendatangkan pendapatan negara. Stop aksi kotor di lembaga ekspor, itulah yang akan kita bahas bersama anggota Dewan Redaksi Media Group, Ade Alawi. Selamat malam, Pak Ade. Selamat malam, Vera. Ya, Pak Ade, sebelum kita mulai diskusi, kita simak terlebih dahulu pernyataan dari Menteri Keuangan Sri Mulyani berikut ini. Juga menyampaikan hasil pemeriksaan dari tim terpadu tersebut, terutama terhadap kredit bermasalah yang terindikasi adanya fraud, yaitu adanya dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh debitur tersebut. Kami terus menegaskan kepada direksi dan manajemen LPEI untuk terus meningkatkan peranannya dan tanggung jawabnya dan harus membangun tata kelola yang baik. Hari ini khusus kami menyampaikan 4 debitur yang terindikasi fraud dengan outstanding pinjaman 2,5 triliun. Ya, angka yang sangat besar, 2,5 triliun rupiah. Tapi kenapa baru terungkapnya sekarang ya, Pak Ade? Ya, ini memang proses yang perlu pendalaman ya. Artinya tidak hanya bagaimana penggunaannya, tapi juga prosesnya. Namun demikian, dari penggunaan yang tidak bisa dipertanggungjawabkan, ini boleh jadi diawali dengan sebuah proses yang memang tidak proper. Kalau kita lihat dari asas-asas bagaimana pembiayaan ekspor Indonesia di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia, itu jelas asas-asas dari akuntabilitas, asas transparansi itu harus dikedepankan. Nah, ini luar biasa saya kira temuan ini 2,5 triliun dari 4 debitur yang diduga bermasalah. Ada fraud di sana, ada dugaan tindak pidana penyimpangan atau penggunaan yang tidak sesuai dengan peruntukannya. Yang pertama saya kira kita harus mengapresiasi ya Menteri Keuangan Ibu Sri Mulyani yang melaporkan, menyambangi Kejaksaan Agung dan menyerahkan kasus ini kepada proses hukum. Ini perlu saya kira harus kita apresiasi. Namun demikian kalau kita lihat dari catatan bagaimana kasus-kasus pernah terjadi sebelumnya di Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia atau LPEI, ini bukan pertama kali, Vera. Kalau kita lihat pada tahun 2022 misalnya, ketika NPL ataupun kredit macet di lembaga tersebut meningkat 23%, itu terjadi karena proses pemberian kredit yang tidak proper. Ada sekitar 5 pejabat internal lembaga tersebut yang divonis hukum. Kemudian ada sekitar 7 dari perusahaan-perusahaan yang mendapatkan pembiayaan itu kemudian bermasalah, itu juga sudah proses hukum. Ya, sebetulnya ada apa di balik ini, Pak Ade? Apakah ada kokalingkong dengan LPI-nya sendiri di dalam internalnya? Ya, jelas saya kira kalau kita merujuk pada kasus-kasus sebelumnya, tidak mungkin fraud ini terjadi secara sepihak. Tidak mungkin kejahatan ini terjadi hanya dilakukan oleh debitur. Bagaimanapun juga debitur ini kan orang yang mengajukan permohonan pendanaan untuk ekspor. Nah, yang memberikan inilah saya kira gerbang awal bagaimana proses ini berjalan secara akuntabel. Karena bagaimanapun juga Indonesia itu dihadapi dengan pelemahan ekspor karena kondisi global. Nah, ketika perlambatan ekspor tahun 2023 misalnya itu terjadi perlambatan ekspor kita. Itu perlambatan ekspor sebanyak 11,33% dibandingkan tahun 2002 yang cukup baik. Ini karena kondisi global. Tapi di samping itu ketika pelemahan ekspor kita melemah, di sisi lain korupsi juga menjadi-jadi. Dalam hal ini terjadi di sektor pembiayaan ekspor yang seharusnya tidak boleh terjadi. Inilah saya kira menjadi momentum, terlebih lagi Ibu Sri Mulyani di akhir jabatan harus memberikan legacy. Bagaimana lembaga pembiayaan ekspor Indonesia yang dibawa Kementerian Keuangan ini harus betul-betul
betul-betul berjalan pada tata kelola yang baik, Ya. good corporate governance, yaitu akuntabilitas dan transparansi dan sebagainya. Nah, inilah saya kira bagaimana ini menjadi perhatian kita semua. Karena apa, Vera? Kalau kita lihat bahwa korupsi ini kan kejahatan yang luar biasa, extraordinary crime. Jadi menurut saya efek jerah ke depan dari 4 debitur ini kemudian ke tahap 2-nya itu ada 6 perusahaan sekitar 3 triliun lebih besar lagi. Ini menurut saya momentum juga bagaimana korupsi di sektor pembiayaan ekspor ini harus betul-betul menjadi perhatian. Ya. Harus Tapi dengan efek adanya jerah. kasus berulang ini sudah jelas bahwa tidak ada efek jerah di situ, Iya, Pak Ade. betul. Karena kalau kita lihat misalnya di Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi ya, itu kisaran hukum pidana korupsi itu kan sekitar 4 sampai 20 tahun. Tapi kalau kita lihat dari kasus sebelumnya, baik itu yang Di melibatkan tahun 2022 ya. Iya, betul. Baik itu yang melibatkan internal pejabat ya, pejabat LPEI dan sekitar dan sejumlah perusahaan, ini kan mereka rata-rata diberikan dijatuhi hukuman sekitar 4 sampai 6 tahun. Artinya masih Sangat jauh. ringan, Artinya ya. masih jauh sekali dari hukuman maksimal. Iya, seperti itu. Oke. Nah, kalau begitu inspektorat dan juga BPKP, apakah sejauh ini sebetulnya tidak menjalankan fungsi dan tugasnya untuk melakukan pengawasan? Ya, saya kira kalau misalnya kita lihat dari beberapa kasus yang kemudian terulang, ini boleh jadi kalau menurut saya lembaga-lembaga pengawasan internal seperti inspektorat, kemudian juga BPKP juga ini kecolongan menurut saya. Karena pelaporan-pelaporan dari program kerja lembaga tersebut kan secara berkala. Kecolongan atau main dilakukan. mata saja sebetulnya, Pak Ade? Kalau main mata dengan inspektorat kemudian juga dengan BPKP saya tidak belum bisa memastikan itu. Tapi berdasarkan catatan permufakatan itu terjadi antara internal pejabat yang mempunyai kewenangan seperti bagian analisa kredit, bagian manajemen risiko. Ini mereka tidak bekerja dengan baik. Kalau mereka bekerja dengan baik, hal-hal seperti ini dugaan fraud dan sebagainya, penyalahgunaan pendanaan ekspor ini tidak akan terjadi. Jadi ini menurut saya ini masalah yang sangat serius sekali bagaimana kita mengakselerasi atau menggenjot sektor kinerja ekspor kita di tengah pelemahan kondisi global, di tengah kita gencar juga membuka pasar-pasar baru untuk ekspor kita. Tapi pendanaan ini kan luar biasa, Vera. Ya. Pendanaan ini kan seperti bahan bakar gitu yang bisa mengakselerasi semua kegiatan ekspor. Ya. Nah, ini menurut saya harus dituntaskan, harus diberikan hukuman yang maksimal. Seperti itu. Ya. Kerugian negara yang menggila ini ternyata bukan hanya 2,5 T, Pak Ya. Ade. Tapi nanti tahap berikutnya, tahap kedua, bisa jadi ada 3 triliun rupiah. Ya. Tapi seperti apa pengungkapannya? Nanti kita akan bahas. Usai jeda, tetap bersama kami di Editorial Malam. Keseluruhannya adalah sebesar 2,505,119 triliun. Teman-teman, itu yang tahap pertama. Nanti ada tahap keduanya. Saya ingin mengingatkan kepada yang sedang dilakukan pemeriksaan oleh BPKP, tolong segera tindak lanjuti ini. Daripada ada perusahaan ini nanti akan kami tindak lanjuti secara pidana. Sampai saat ini masih dalam pemeriksaan. Saya ngehimbau kepada nanti ada beberapa PT, ada 6 perusahaan. Tolong segera tindak lanjuti apa yang menjadi kesepakatan tadi antara BPKP, kemudian dari inspektoratnya, dari Jamdatun. Tolong ini laksanakan sebelum nanti akan ada penyerahan dalam tahap 2-nya. Itu sebesar 3 triliun. Ya, Pak Ade, kerisauan masyarakat semakin menjadi karena kerugian negaranya bisa jadi lebih besar gitu ya, bukan hanya 2,5 triliun, tapi juga tadi dikatakan ada potensi 3 triliun rupiah dan itu masih didorong kepada BPKP. Tapi mungkin tidak ada gangguan-gangguan dalam pengungkapan kasus untuk pelaporan tahap kedua nanti. Ya, ini memang mesti betul-betul ya tim gabungan yang terdiri dari BPKP, kemudian Jampitsus dan Jamdatun Kejaksaan Agung dan Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan ini harus betul-betul strict bagaimana tidak boleh terganggu atau tergoda dengan pihak-pihak lain yang mencoba untuk memenuhi proses penyidikan kasus tersebut. Kalau kita lihat dari komoditas yang mereka ekspor, ini kan komoditas yang memang demandnya tinggi di luar negeri itu.
bukan tidak ada demand, bukan. Jadi tidak mungkin kalau perusahaan ini terjadi pilot begitu ya? Betul, tidak mungkin pilot, tidak mungkin tidak bisa mengembalikan pinjaman. Misalnya dari 4 debitur ini kan mereka bergerak di bidang ekspor nikel, batu bara, kemudian sawit. Kalau kita lihat dari bagaimana sektor-sektor ini memberikan kontribusi pada pertumbuhan ekonomi Indonesia, ini kan cukup bagus. Jadi menurut saya ini sangat perlu ditelusuri lebih jauh. Jadi kepailitan itu hanya di atas kertas, Ya, betul. tidak terjadi dalam realnya begitu. Ini memang belum bisa dipastikan ya, karena mereka bisa bangkrut atau kenapa. Boleh jadi juga mungkin tidak ada ketika mereka mengajukan untuk ekspor ternyata untuk penggunaan lain misalnya, ini masih ditelusuri. Tetapi logikanya ketika demand tinggi, tidak mungkin 4 perusahaan-perusahaan yang mendapatkan kredit dari lembaga pengembangan ekspor Indonesia bangkrut atau merugi. Ini juga menurut saya sangat aneh. Jadi menurut saya inilah momentum bagaimana bersih-bersih di lembaga pengembangan ekspor Indonesia ini harus dilakukan. Inilah momentum menurut saya. Oke, yang juga menarik begini Pak Ade, sebetulnya hasil uang fraud ini mengalirnya kemana saja? Kira-kira bisa tidak itu diungkap secara gamblang di hadapan publik? Ya, di dalam persidangan menurut saya harus dibuka seluas-luasnya ya. Ini aliran dananya kemana? Mulai dari proses sampai cair, kemudian penggunaannya seperti apa. Kemudian juga apa yang mereka dapatkan, kinerja seperti apa sih? Apa yang mereka kontribusikan pada PDB misalnya ya, dari sektor yang mereka eksporkan seperti itu. Nah ini menurut saya perlu ditelusuri lebih jauh. Tetapi yang paling menarik adalah modus-modus pagar makan tanaman. Seharusnya pejabat-pejabat yang memiliki kewenangan dalam hal analisa kredit, dalam hal manajemen risiko, dalam hal pengambilan keputusan, ini mestinya strict pada ketentuan yang berlaku. Mereka sudah punya SOP, sudah bagus kalau saya lihat SOP-nya. Mulai dari perundang-undangan nomor 2 tahun 2009 tentang LPII, tentang LPEI, ini kan sangat bagus. Sampai kemudian turunannya. Tetapi ini kenapa jebol lagi? Kenapa bobol lagi? Ya. Ini menurut saya harus menjadi perhatian. Jangan sampai ini terjadi lagi. Sehingga didorong harus ada efek jerahnya begitu ya, hukuman yang setimpal. Tapi juga bagaimana agar kasus ini tidak menguap begitu saja, mengingat jabatan dari Menteri Keuangan ini sudah di ujung akhir. Ya. Tapi dijawab nanti usai jeda, tetap bersama kami di Editorial Malam. Kembali di Editorial Malam, ini adalah hasil polling yang kami lakukan di akun sosial media Metro TV. Setujukah Anda kasus LPEI yang terindikasi fraud agar diusut secepatnya supaya tidak menguap? Mayoritas menjawab setuju dengan 97% di akun X, akun Metro TV. Kemudian tak perlu buru-buru hanya 3%. Kemudian di akun Instagram kita lihat setuju mayoritas 88%, kemudian tak perlu buru-buru 12%. Artinya publik setuju untuk mendorong percepatan kasus ini agar diusut secara tuntas. Pak Ade, selain untuk mengusut ini, bagaimana memang agar tidak menguap begitu saja, mengingat jabatan dari Menteri Keuangan ini sudah di ujung akhir? Ya, masih ada waktu. Saya kira Ibu Sri Mulyani selaku yang mempunyai kewenangan ya dalam hal pembiayaan ekspor ini harus betul-betul mencermati, kemudian juga mempelototi lah bagaimana proses hukum di Kejaksaan Agung ya. Jangan sampai kasus ini menguap. Perlu diketahui bahwa dalam praktek tindak pidana korupsi di sebuah lembaga ini tidak mungkin dilakukan oleh 1-2 orang, Vera. Kalau saya lihat dari proses hukum yang sebelumnya terjadi, vonis hukum ini hanya terjadi pada 1-2 orang. Ini tidak mungkin terjadi. Pasti ada yang mengetahui, pasti ada yang terlibat di situ dan mereka tahu gitu loh. Nah ini menurut saya perlu ada tindakan proses hukum, kemudian juga pemecatan pada pejabat yang memang terkait langsung terhadap kasus tersebut, meskipun katakanlah dia tidak terlibat secara operasional ya, tetapi ketika dia gagal mengawasi bagaimana tata kelola di lembaga pembiayaan ekspor ini bobol, ini harusnya pejabat-pejabat itu diberhentikan menurut saya, dipecat. Termasuk misalnya ketika yang terjadi 2019 dan 2023 sampai 2,5 triliun ini fraud terjadi, ini menurut saya pejabat-pejabat yang pada periode ini mestinya menurut saya diberhentikan semuanya. Karena harus bertanggung jawab Jadi atas itu. tidak boleh ada toleransi. Ya.
Nah, karena apa? Karena tata kelola ini kan tata kelola yang memang didrive oleh para pimpinan. Nah, ketika para pimpinan ini kemudian boleh katakanlah kecolongan, itu juga harus bertanggung jawab, menurut saya harus diberhentikan. Jadi yang pertama adalah proses hukum yang keras terhadap pelakunya langsung, kepada pelaku operasional, eksekutor ya, kemudian pada perencana, kemudian pada pihak-pihak yang memang mendiamkan, pihak-pihak yang memang tidak Menutup bagaimana mata. tata kelola ini bisa berjalan bagus di lembaga pembiayaan ekspor. Jadi inilah momentum bagaimana kita peduli, kita sama-sama bersikap punya komitmen yang tegas. Oke. Korupsi adalah kejahatan luar biasa, extraordinary crime. Oleh karena itu menurut saya efek jerah dan juga tindakan keras dari Sri Mulyani kepada para pejabat di lembaga pembiayaan ekspor Indonesia harus dilakukan. Ya, kita apresiasi apa yang dilakukan oleh Ibu Sri Mulyani begitu ya di penghujung akhir masa jabatannya ini. Tapi sekarang kan bola panasnya untuk tahap 1 ini ada di Kejaksaan Agung. Seberapa optimis bahwa ini benar-benar akan diusut setuntas-tuntasnya sampai ke akarnya? Kalau dilihat dari proses hukum yang sudah terjadi, emang perlu ada penajaman lagi ya dari tim Kejaksaan Agung dalam hal pertama adalah recovery aset. Bagaimanapun juga aset-aset yang dibeli dari dana pembiayaan ekspor ini harus segera diamankan. Seperti itu. Dan jangan pula kemudian terjadi main mata katakanlah oknum pejabat ataupun juga pejabat penegak hukum terhadap kasus ini misalnya. Bagaimana aset-aset kemudian katakanlah dipilotkan tetapi kemudian aset dijual murah, kemudian yang membelinya adalah oknum pejabat. Ini juga saya kira harus diantisipasi. Jadi sekali lagi kalau kita ingin bagaimana pertumbuhan ekonomi kita di atas 5%, salah satunya adalah dari kinerja ekspor. Kalau kinerja ekspor diganggu dengan korupsi, ini menurut saya kita pesimis juga bahwa pertumbuhan ekonomi kita akan mencapai 5%, bahkan akan turun pada 2024 ini. Tentu itu sangat mengkhawatirkan. Ya, betul, sangat mengkhawatirkan. Jadi menurut saya di tengah pelemahan ekonomi global ini juga berdampak pada ekspor kita. Kita harus bereskan yang korup ini ya. Yang korup ini harus kita perangi sampai tuntas, sampai ke akar-akarnya. Kita perangi dan kita awasi bersama. Pada periode yang ketika terjadi itu harus dipecat semuanya. Baik, harus dipecat semuanya, berikan efek jerah begitu ya. Kita nantikan tindakan tegas dari pihak aparat yang saat ini sedang bekerja adalah dari Kejaksaan Agung begitu ya untuk betul-betul mengusut secara tuntas sampai ke akarnya. Terima kasih Pak Ade Alawi atas diskusinya di editorial malam hari ini. Saya Vera Bahasuan pamit undur diri. Terima kasih atas atensi Anda. Sampai jumpa. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.